Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Inasia. Di sini saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Akan ada 7 kelompok yang presentasi, yaitu kelompok pertama presentasi mengenai alga hijau, kelompok 2 mengenai lumut, kelompok 3 mengenai divisi pteridophyta, kelompok 4 mengenai tumbuhan berbiji, kelompok 5 mengenai talophyta, kelompok 6 mengenai bakteri dan alga, dan kelompok ke-7 mengenai fungi dan risens. Langsung saja kita ke kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade Kirana, Farhan Banu, Anastasia Isabeli, Banatun Sururiyah, Nanda Nur Amelia, dan Dena Desepti. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi alga hijau. Bisa dijelaskan sama Ade Kirana? Definisi alga hijau. Alga hijau adalah sekelompok alga yang paling maju dan memiliki sifat-sifat tanaman tingkat tinggi. Kelompok ini adalah organisme prokaryotik dan memiliki struktur sel khusus yang dimiliki sebagian besar alga. Mereka memiliki lapas DNA-nya berada dalam sebuah nukleus dan beberapa jenis memiliki flagela. Pimpinan sel alga hijau sebagian besar berupa selulosa. Meskipun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel, mereka mempunyai klorofil A dan beberapa karotenoid, dan biasanya mereka berwarna hijau rumput. Kebanyakan alga hijau menyimpan zat tepung sebagai cadangan makanan, meskipun ada di antaranya menyimpan minyak atau lemak. Pada umumnya, unisel merupakan sumber makanan dalam budidaya dan filamen-filamennya merupakan organisme pengganggu. Dikutip dari Arini 2015. Klasifikasi alga hijau selanjutnya dibacakan oleh Banatun. Ya, klasifikasi alga hijau. Yang pertama kingdom, Plantae, divisio Chlorophyta, kelas Chlorophytae, ordo Halimedales, genus Caulerpa, spesies Caulerpa racemosha. Dikutip dari Hidayati Azizah 2016. Next. Manfaat alga hijau A3. Yang pertama anti bakteri, anti tumor, dan anti kanker. Selanjutnya, efek negatif dari Chlorophyta yang akan dibacakan oleh Nanda Nur Amelia. Efek negatif Chlorophyta. Yang pertama, dapat mengganggu jika perairan terlalu subur. Yang kedua, membuat air berubah warna dan menjadi bau. Yang ketiga, menjadi masalah dalam proses penjernihan air. Yang keempat, menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air. Dikutip dari Hidayati Azizah 2016.
Next. Dan berikut contoh gambar alga hijau. Struktur dan organisasi sel alga. Yang pertama itu membran plasma. Membran plasma yang akan dijelaskan oleh Adik Kirana. Membran plasma terletak paling luar dan disusun oleh lipoprotein, gabungan lipid dan protein. Membran plasma bersifat selektif, permeabel, yang berarti hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu saja, dan bertanggung jawab dalam transportasi zat dari dalam sel ke lingkungan. Dikutip dari Bersanti dan Gualtieri 2006. Selanjutnya, Alga memiliki dinding sel di luar membran sel. Sebagian besar dinding sel alga tersusun atas selulosa, meskipun terkadang mengandung silika atau kalsium karbonat. Sebagian alga juga memiliki dinding sel yang mengandung banan, silat, asam alginat, agaros, dan lain sebagainya. Dinding sel dapat membentuk filamen seperti pada kulit atau tersusun atas plat-plat yang disekresikan oleh badan bayi. Terdapat kelompok tertentu yang tidak memiliki dinding sel padat, tetapi selnya dilindungi oleh pelikel protein yang fleksibel di bawah membran plasma. Next. sebelumnya tolong. Itu belum dijelasin semua. Yang atas lagi, struktur sel. Atas lagi. Bawahnya gambar itu. Bawah. Slide selanjutnya. Nah, ya. Yang kedua itu sitoplasma dan organel sel. Banat. Bisa dibaca. Yang kedua, sitoplasma dan organel sel. Bagian cair di dalam sel disebut pada sitoplasma terdapat organel yang mempunyai fungsi tertentu. Dikutip dari Graham and Wilcox 2000. Organ tersebut antara lain retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, lisosom, pola kontraktil, badan Golgi, plastida. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan jalinan selular, dibatasi oleh membran yang kontinu dengan selubung luar nukleus. Fungsi retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Yang kedua, ribosom. Ribosom terdiri dari subunit protein besar dan kecil. Sebagian ribosom melekat sepanjang RE atau retikulum endoplasma. Sebagian lain bebas di sitoplasma. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga, mitokondria. Mitokondria mempunyai dua lapis membran. Membran dalam berlekuk-lekuk dan disebut kristal. Fungsi mitokondria merupakan pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak ATP atau energi. Mitokondria pada alga mempunyai dua tipe, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama, flat lamella cristae
pada Rhodophyta, Cystophyta, Euglonophyta, dan Chlorophyta. Dan yang kedua, tubular kristai pada Chrysophyta, Rapidophyta, Primenasiophyta, Stigmatophyta, dan Xanthophyta. Yang keempat, ribosom. Ribosom adalah penghasil dan penyimpan enzim pencerna seluler. Yang kelima, vakuolo-kontraktil. Sebagian besar alga berflagela mempunyai dua vakuolo-kontraktil pada bagian anterior sel, yaitu diastol atau saluran masuk dan sistol atau saluran pengeluar. Fungsinya untuk membuang sisa produk dari sel. Yang keenam, badan Golgi. Organel ini melaksanakan fungsi produksi dan seksi polisakrida. Yang ketujuh, sentrosom. Sentrosom tindak sebagai benda dalam mitosis dan meiosis. Yang kedelapan, plastida. Plastida merupakan fotosintesis serta jalur biokimia asam amino aromatik, heme, isoprenoid, dan asam lemak. Plastida utama pada alga adalah kloroplas. Kloroplas mengandung sistem membran yang bernama tilakoid, yang sering membentuk tumpukan membran yang disebut grana. Enzim yang mengendalikan fotosintesis terdapat di membran tilakoid dan stoma. Plastida dibedakan menjadi tipe primer dan sekunder. Plastida tipe primer hanya diselubungi oleh dua lapis membran, sedangkan plastida sekunder dikelilingi 4 atau 3 lapis membran. Plastida sekunder secara fisik tidak terletak di sitoplasma, sebagaimana plastida primer, tetapi terletak di lumen sistem endomembran. Dipetik dari Haas et al. 2019. Untuk yang ketiga, antisel. Nukleus mengandung bahan genetik sel dan dikelilingi oleh membran ganda. Nukleus terdiri dari selaput inti, karyoteka, nukleus, kromosom, dan bahan pendukung atau koryolip. Dikutip dari Graham and Wilcox 2000. Next. Ini untuk pengelompokan alga bisa dibacain sama Nanda Nur Amelia. Untuk kelompok alga ada Chlorophyta, penamaan umum alga hijau, morfologi uniseluler berbentuk daun, pigmen fotosintesis, klorofil A dan B, karotenoid xanthofil, contoh Chlamydomonas, cadangan karbon, pati A 1,4, bukan sukrosa. Dinding sel selukosa. Dikutip dari Madigan et al. 2003 dan Graham et al. 2000. Next. Untuk contoh alga hijau bisa dijelasin sama Contoh alga hijau. Yang pertama, Pandarina genium, Pandarina volvax, Nitella, Chlamydomonas vulva, Stratum spirogyra, Ditosphaeria, Dium, Enterscomata, Hydrodicyton, Caulerpa, dan Caulerpa juga.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada satu yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan ingin bertanya kepada kelompok satu bisa langsung berbicara atau melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan bertanya. Untuk alga hijau itu perkembangbiakannya itu melalui seksual atau aseksual ya. Terus itu bagaimana caranya? Terima kasih. Maaf ya sebelum izin menjawab ya. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual berupa pembelahan binar sederhana. Fragmentasi atau spora. Reproduksi seksual dijumpai di antara alga. Dalam proses ini terdapat konjugasi gamet sel seks sehingga menghasilkan zigot. Proses seksual yaitu konjugasi atau singami atau anisogami. Jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok satu? Apa sudah cukup? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjutkan saja. Kelompok 2, silakan kepada kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Silakan kepada kelompok 2 untuk memulai presentasi. Untuk kelompok 2, apakah anggotanya sudah pada hadir? Silakan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lumut yang dianggotakan Ade Arif, Dea Reza, Hana Zahira, Fitnah, Norza Fauzan, Cindy Astuti. Next. Lumut Bryophyta akan dibacakan oleh Dea. Secara ilmiah, lumut termasuk bryophyta atau tumbuhan non-vaskuler. Tubuh lumut dibedakan menjadi dua, yaitu satu sporofit atau tubuh penghasil spora, dua gametofit atau tubuh penghasil gamet, yaitu sel kelamin, sperma, dan ovum. Next. Ciri-ciri lumut: berklorofil, belum memiliki flaim atau silam, tumbuh di tempat yang lembab, belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, peralihan antara tumbuhan talopita dan karmopita, autotrof, reproduksi seksual dan aseksual, sebagian lumut tubuhnya berupa talus atau lembaran, sebagian lagi telah memiliki organ mirip akar, rizoid, batang, dan daun. Next. Reproduksi lumut: aseksual dengan spora atau disebut sporofit, seksual dengan penyatuan gamet jantan dan gamet betina atau gametofit, dan terjadi pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit atau disebut metagenesis. Selanjutnya dibaca oleh Fitnah. Metagenesis akan dibacakan oleh Hana Zahira. Metagenesis lumut gametofit adalah generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Archegonium adalah gametangium betina yang bentuknya seperti botol dengan bagian lebar yang disebut perut, bagian yang sempit disebut leher. Antheridium adalah gametangium jantan yang berbentuk bulat seperti gada. Dinding antheridium terdiri dari selapis sel-sel yang mandul dan di dalamnya terdapat sejumlah sel induk spermatozoid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Norza Fauzan. Manfaat lumut. Yang pertama, Marchantia polymorpha, bahan obat untuk sakit hepatitis atau liver. Kedua, sphagnum atau lumut gambut sebagai pembalut atau pengganti kapas dan sumber bahan bakar. Yang ketiga, dalam ekosistem sebagai satu, penyedia oksigen, dua, penyimpan air, atau karena sifat selnya yang menyerupai spons. Yang ketiga, penyerap polutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Arif. Dea Reza, silakan dibacakan.
Ini gambar bagian lumut. Di sisi sebelah kiri ada sporofit, penghasil spora. Itu bagiannya ada sporogium dan seta. Terus bagian sebelah kiri bawah ada gametofit atau penghasil gamet. Bagiannya itu stolon dan rizoid. Next. Siklus hidup lumut daun. Pada tahap pertama ada sporofit dewasa, dan sporangium. Dia bermeiosis, spora dilepaskan, spora berkecambah, terus spora berkembang menjadi gametofit, lalu berargenonium, kemudian pada tahap haploid, sperma mencapai telur melalui tetesan hujan atau lapisan air dan menghasilkan pembuahan yang disebut tahap diploid, menghasilkan sporofit. Next. Klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut ada 3 divisi. Yang pertama yaitu lumut daun atau Bryopsida, yang kedua lumut hati atau Hepaticopsida, yang ketiga lumut tanduk atau disebut juga Anthoceratopsida. Next. Ini ada gambar lumut daun atau Bryopsida. Next. Kemudian ada gambar dari lumut hati atau Hepaticopsida. Next. Ada gambar lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanyakan atau melalui forum chat. Izin bertanya. Tadi itu lumut tanduk sama lumut apa itu belum dijelasin ya apa? Apa itu lumut tanduk, terus apa itu lumut yang... Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, itu tadi kan ada lumut hati, lumut daun, sama lumut tanduk. Itu pengertiannya apa? Kan nggak dijelasin tadi, cuma disebutin aja. Terima kasih. Yang lumut daun Bryopsida merupakan kelas lumut terbesar yang terdiri dari 95% dari seluruh spesies lumut. Kira-kira 9.500 spesies, kelompok ini terkenal dengan memiliki spora kapsules
dengan gigi yaitu Atherodontos. Yang lumut hati tubuhnya berbentuk lembaran lembaran menempel di atas permukaan tanah, pohon atau tebing. Bentuk tubuhnya berupa lembaran miring, bentuk hati dan banyak lekukan. Tubuhnya memiliki struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Next. Lumut tanduk akan dijelaskan oleh Hana Zafira. Lumut tanduk Lumut tanduk atau disebut juga Antheokeratopsida adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam subdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini biasa hidup melekat di atas tanaman dengan perantara rhizoidnya. Oke, sepertinya cukup ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau begitu saya izin bertanya. Saya pernah dengar tuh ada istilah lumut itu berumah satu sama berumah dua. Itu artinya apa ya? Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Saya pernah mendengar istilah lumut itu ada yang berumah satu sama berumah dua. Nah, itu artinya tuh berumah satu sama berumah dua itu apa? Ya, izin menjawab ya. Kalau lumut berumah satu itu apabila Antheridium dan Archegonium terdapat dalam satu individu. Artinya untuk melakukan perkawinan dapat dilakukan hanya dengan satu individu saja. Nah, kalau yang berumah dua itu jika dalam satu individu terdapat Antheridium dan Archegonium saja, itu artinya diperlukan dua atau lebih individu agar dapat melakukan perkawinan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dicukupkan saja ya untuk bertanya kepada kelompok 2. Langsung kita lanjut presentasi ke kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 beranggotakan
Esanda, Hamidah Hasya, Salsabila, Chandra, dan Yulianti. Next. Pengertian tumbuhan paku akan dibacakan oleh Erna. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan piton artinya tumbuhan, sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri tanaman paku akan dibacakan oleh Salsabila. Ciri-ciri tanaman paku. Yang pertama, mempunyai batang dan akar sejati. Yang kedua, memiliki frum dan xilem. Yang ketiga, memperlihatkan adanya metagenis. Next. Berikut adalah klasifikasi paku pohon. Kingdomnya Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Pteridopsida, famili Pteridaceae, genus Pteris, spesies Pteris blaurita. Next. Yang kedua, paku kapal. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Ploesnemia, spesies Ploesnemia irregularis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yulianti. Paku sarang. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Aspilenceae, genus Asplenium, spesies Aspelenium nidus. Nama Indonesia paku sarang, burung paku. Nama lokal paku kadaka. Dikutip dari sumber dokumentasi pribadi 2017. Next. Paku sayur. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Glyciniopsida, ordo Glyciniales, famili Glycinidaceae, genus Glycinia, spesies Glycinia linearis. Nama Indonesia paku rotan. Nama lokal paku rotan, dikutip dari sumber pribadi 2017. Next.
Pemanfaatan tumbuhan paku di bidang farmasi akan dibacakan oleh Sanda. Pemanfaatan tumbuhan paku di bidang farmasi. Yang pertama yaitu sebagai tanaman hias. Jenis tumbuhan paku yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias seperti Selaginella, Platycalium, Adiantum, dan Aspelenium. Yang kedua yaitu sebagai pupuk hijau. Salah satu jenis yang dapat digunakan adalah Azolla pinnata yang disimbiosiskan dengan Annabella axola. Yang ketiga yaitu bahan pembuat obat. Tumbuhan paku menjadi bahan dasar campuran dari berbagai macam racikan obat-obatan seperti Lycopodium clavatum dan juga Aspidium filigmas. Yang keempat sebagai sayuran. Tumbuhan paku yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran adalah jenis daun semanggi atau Marsilia crenata dan daun pakis atau Peridium aquilinum. Yang kelima yaitu sebagai pelindung tanaman. Glycenia linearis adalah jenis tumbuhan paku yang bisa difungsikan sebagai pelindung tanaman lain. Yang keenam, sebagai bahan pembersih dan penggosok. Tumbuhan paku ekor kuda dengan kandungan silikon dioksida berfungsi sebagai bahan penggosok serta pembersih. Yang ketujuh yaitu bahan tambang bangunan. Adalah tumbuhan paku yang sudah terkubur cukup lama. Semua itu akan berubah menjadi bahan tambang seperti batu bara. Yang kedelapan yaitu keperluan sehari-hari. Manfaat tumbuhan paku yang terakhir ini dapat digunakan sebagai hiasan dekorasi, karangan bunga, pengepak sayuran dan buah-buahan, bahkan sebagai bahan pengisi bahan kasur. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan presentasinya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana siklus atau dari hidup tumbuhan paku? Izin menjawab, siklus hidup tumbuhan paku meliputi dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara dua generasi. Fase gametofit pada tumbuhan paku berupa protalium, sedangkan fase sporofitnya merupakan tumbuhan paku itu sendiri. Cukup jelas? Ya, cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 3? Sepertinya tidak ada ya? Izin bertanya. Silakan. Tadi kan tanaman paku bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Itu caranya bagaimana, Kak? Apa perlu diproses dulu seperti pupuk kompos ataukah cuma tinggal langsung disebar gitu? Silakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan.
Untuk mempersingkat waktu, sepertinya kita tampung dulu saja ya pertanyaannya. Nanti di akhir, jika sudah siap menjawab, bisa dijawab. Lanjut saja kepada kelompok keempat. Silakan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Baik Nurizati Putri, Cindy Adesa Fitri, Pinda Munisahaya, sebentar, tunggu searching nggak sih? Nggak apa anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Baik Nurizati Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Baik Nurizati Putri, Cindy Adesa Fitri, Dimas Ega Berlian, Pinda Munisahaya, Inayah Dwi Agustina, Ridho Dwi Muktiono, Risa Fatmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang tumbuhan berbiji. Materi pertama akan dibacakan oleh Baik Nurizati Putri. Definisi dari tumbuhan berbiji merupakan suatu jenis tumbuhan berpembuluh karena mempunyai biji salah satu ciri khas tumbuh berbiji. Bunga sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan suatu biji, suatu bagian bunga yang akan menghasilkan gamet jantan yang disebut benang sari dan yang menghasilkan gamet betina yang disebut dengan putik. Klasifikasi tumbuhan berbiji yaitu Gymnospermae, Angiospermae. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Alat perkembangbiakannya juga ada dua, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantan berisi serbuk sari dan mengandung sperma, sedangkan Strobilus betina mengandung bakal biji berisi sel telur. Morfologi dari Gymnospermae yaitu berakar tunggang, berdaun sempit, tebal, kaku seperti jarum, batang berkayu, tidak bercabang, tumbuh tegak ke atas. Biji terletak dalam daun buah atau yang disebut makrosporofil. Serbuk sari terletak dalam bagian lain atau mikrosporofil. Kemudian akan dibacakan oleh Vinda. Ciri anatomi Gymnospermae. 1. Akar berkambium dan memiliki kapitra. 2. Batang berkambium dan Scleroderma yaitu endodermis yang mengandung zat tepung.
Klasifikasi Gymnospermae. Cicadop. Next. Ciri-ciri Cicadophyta. Contohnya Pakis haji. Batang pendek. 2. Daun majemuk dengan helaian menyirip. 3. Daun-daun tersusun spiral rapat. 4. Akar tunggang yang panjang dan berumbi. 5. Batang dekat pangkal akar, tumbuh tunas. Akan dibacakan oleh Naya. Dua, Coniferae. Coniferinae tumbuhan pembawa kerucut karena alat perkembangbiakan jantan dan betina berupa strobilus berbentuk kerucut. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini mempunyai ciri selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen dengan daun berbentuk jarum dan selalu berwarna hijau. Contohnya yaitu Pinus mercusi. Yang ketiga, Gneitinea. Memiliki daun tunggal berbentuk lembaran dengan susunan daun berhadapan dan tulang daun menyirip. Strobilus tidak berbentuk kerucut. Gneitinea tumbuhan berumah dua atau berkelamin tunggal. Yang keempat, Ginkgogenae. Ginkgogenae merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi 30 meter sampai 50 meter. Batangnya bercabang-cabang dengan tunas yang pendek. Daun Ginkgogenae berbentuk kipas dengan tangkai yang panjang. Tulang daun bercabang atau menggarpu dan daun mudah gugur. Ginkgogenae tumbuhan berumah dua. Tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan tingkat polusi udara tinggi. Kemudian akan dibacakan oleh Ridho. Ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae, yaitu akar batang daunnya sejati, memiliki daun sempit dan kaku, memiliki bakal biji yang terbuka, megasprofil yang berupa sisik, pendukung bakal biji yang terkumpul di dalam bentuk strobilus, tidak memiliki mahkota bunga dan bunga sejati. Bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah karena posisinya di luar. Manfaat Gymnospermae: bahan bangunan, sebagai bahan bangunan, sebagai bahan baku ukiran, bahan baku kertas, penghasil getah, bahan obat-obatan, dan bahan makanan atau minuman. Next. Angiospermae, yaitu golongan tumbuhan yang menghasilkan biji dan tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan yang bijinya terdapat di dalam bakal buah. Angiospermae mempunyai nama lain Magnoliophyta. Angiospermae memiliki alat reproduksi berupa bunga dengan biji terletak di bagian dalam bakal buah. Alat reproduksi betinanya adalah putik, pisitil, dan alat reproduksi jantannya adalah benang sari, stamen. Angiospermae berproduksi dengan diawali peristiwa penyerbukan atau ketika serbuk sari menempel pada kepala putik. Adapun karakteristik Angiospermae: 1. Adanya bunga sejati, 2. Karpel atau putik, 3. Stilus, tangkai kepala putik, stigma atau kepala putik, dan adanya endosperma dan buah. Kemudian akan dibacakan oleh Lisa. Selanjutnya ada klasifikasi Angiospermae yang dibedakan menjadi dua,
yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil berkeping dua dan monokotil berkeping satu. Next. Mana ciri-ciri dikotil yaitu biji berkeping dua, daun berbentuk seperti jaring, pembuluh batang yang melingkar seperti cincin, dan akarnya tunggal. Adapun ciri-ciri monocotyledon yaitu bijinya berkeping satu, daunnya berbentuk paralel, pembuluh batang bentuknya menyebar, dan akarnya serabut. Contoh dari tanaman dikotil yaitu ada tanaman ubi, ada tanaman jambu air atau jambu biji, terong-terongan, kacang, petai, dan bunga matahari. Sedangkan contoh dari tanaman monokotil yaitu jagung, kelapa, dan padi. Selanjutnya ada manfaat tanaman dari Angiospermae yaitu ada kumis kucing dan kencur. Di mana kumis kucing ini berfungsi menurunkan asam urat, oksalat, dan fosfat. Selain itu, kumis kucing juga dapat dikonsumsi oleh penderita dengan riwayat penyakit atau gangguan ginjal dan saluran pembuangan air kecil. Selanjutnya kencur biasanya dikonsumsi sebagai jamu. Kencur juga memiliki kandungan minyak atsiri dan alkaloid, di mana kandungan minyak atsiri dan alkaloid dapat dimanfaatkan untuk kecantikan. Sebagian obat kencur dapat menyembuhkan batuk pada anak balita dan mengatasi keracunan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan langsung mengajukan pertanyaan. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Belum ada. Ya sudah, kita lanjutkan dulu presentasi pada kelompok 5 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang divisi Talopita yang beranggotakan saya sendiri, Sapitatif Musaki, Kinanti Kuncarasari, Rahmah Inasia, Rahmanda Vika Yunita, Rizky Wahyu Lailakul, dan Safira Putri Aulia. Next. Talopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri utama yaitu tubuh berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sedangkan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun disebut dengan tumbuhan kormus. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif aseksual dan generatif seksual dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Ciri-ciri dari tumbuhan talus ini adalah tersusun oleh satu sel berbentuk bulat, hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Sudah mengalami diferensiasi. Jenis tumbuhan divisi Talopita. Talopita alga hijau, Paipita alga coklat, Bacillariophyta kelas Diatoniae, Rhodophyta ganggang merah. Silakan Vika. Alga hijau meskipun disebut alga, sebenarnya secara struktur dan biokimia lebih mendekati tumbuhan. Seperti halnya tumbuhan, alga hijau menyimpan karbohidrat dalam bentuk butir-butir pati dalam kloroplasnya. Dinding sel dari beberapa spesies Chlorophyta dibangun oleh selulosa, pektin, dan polisakarida lain seperti dinding sel tumbuhan. Klasifikasi Kingdom Plantae, Divisio Chlorophyta, Class Chlorophyceae, Ordo Halimedales, Genus Caulerpa, Spesies Caulerpa Akesmosa. Ciri-ciri Chlorophyta pada hijau, struktur tubuhnya ada yang bersel satu, juga ada yang berupa koloni, benang, lembaran, atau tabung. Mempunyai klorofil yang terdapat dalam kloroplas, sel-sel bersifat eukariotik sebagai vegetasi perintis, habitatnya di darat, di tempat yang lembab, di air tawar maupun air laut. Cara hidupnya bebas dan sebagai epifit atau endofit dalam tumbuhan atau hewan lain di perairan merupakan fitoplankton. Next, Kiki. Atau Mohon maaf, Kiki suaranya tidak terdengar. baik. Atau ciri-ciri tumbuhan yang pertama
membentuk tubuh primer. Dinding selnya terdiri dari pektin, selulosa, algin, pada Paepopiceae tingkat perkembangan dan bergerak berupa zoospora dan gamet mempunyai 20 cambuk yang heterokon dan terdapat di bagian samping badannya yang berbentuk buah per atau sekoci. Next. Ciri-ciri dari Phaeophyta atau ganggang coklat diantaranya yaitu tubuhnya mirip tumbuhan tingkat tinggi, memiliki pigmen pikosantin dan klorofil. Phaeophyta merupakan jenis ganggang yang paling kompleks dengan dinding sel terdiri dari selulosa dan asam alginat, yaitu polisakarida kompleks. Cadangan makanan pada ganggang coklat mengandung gula dan alkohol yang lebih tinggi serta bentuk kompleks lainnya dari polisakarida. Anggota Phaeophyta dari ordo Laminarales merupakan satu-satunya jenis ganggang yang memiliki diferensiasi jaringan internal. Lalu bereproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi, sedangkan generatif dengan membentuk konsep takal jantan dan konsep takal betina. Phaeophyta mengalami pergantian generasi, yaitu memiliki siklus hidup yang terdiri dari tahapan haploid dan diploid. Next. Adapun manfaat dari Phaeophyta atau ganggang coklat yaitu menghasilkan iodin untuk mencegah penyakit gondok, sebagai pengental produk industri jam, tekstil, tablet antibiotik, dan pasta gigi, juga bisa sebagai pengental produk makanan seperti es krim, sirup, salad, permen, coklat, dan keju, dan juga bisa sebagai pengental produk kecantikan seperti hand body lotion dan krim wajah. Next, Syafira. Rhodophyta atau ganggang merah.
Kelas Rhodophyceae adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Alga ini pada umumnya bersel banyak atau multiseluler dan makroskopis, panjangnya antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk berkas atau lembaran. Klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Rhodophycovita, kelas Rhodophyceae, ordo Gigartinales, famili Gracilariaceae, genus Gracilaria. Manfaat dari ganga merah pertama yaitu senyawa pembentuk gel. Digunakan dalam produk makanan, digunakan untuk penelitian ilmiah, bahan penting dalam pasta gigi, susu seperti es krim dan coklat susu. Ciri-ciri yaitu pati Floridean sebagai produk penyimpanan dan penyimpanan pati dalam sitoplasma. Tidak adanya flagella dan sentriol. Phycoerythrin, phycocyanin, dan alophycocyanin sebagai pigmen aksesori. Tilakoid tidak ditumpuk di plastik dan tidak ada kloroplas retikulum endoplasma. Sekian, terima kasih dari kelompok 5. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ajukan saja pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya ke kelompok 5? Sepertinya tidak ada ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan nanti di akhir. Kita langsung lanjut saja ke kelompok 6. Silakan kepada kelompok 6 untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai materi bakteri dan alga. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Widya Rizky, selaku moderator. Tolong di next. Kemudian ada Rizka, Saskia, Maulana, Ronald, dan juga Aryani Nuraziza. Next. Untuk pemaparan pertama kali akan dilakukan oleh Rizka. Silakan. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokaryosis atau tidak memiliki selubung inti. Bakteri merupakan makhluk hidup yang memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terdapat dalam tempat khusus atau nukleus dan tidak ada membran inti. Next. Adapun klasifikasi divisi.
Klasifikasi divisi. Yang pertama ada Kerisophyta atau alga coklat emas, Coccolithophora diatom, Silicoflagellata, karakteristik pantonik atau benih. Pigmen fotosintetiknya ada klorofil A, klorofil C, xanthophyll, karoten. Yang kedua ada Hextophyta, karakteristiknya bentik, mempunyai klorofil A, xanthophyll, karoten. Yang ketiga ada Phyllophyta atau Dinoflagellata, planktonik, mempunyai klorofil A, klorofil C, xanthophyll, dan karoten. Yang keempat ada Eugenophyta atau Euglenoida, karakteristik planktonik atau bentik, mempunyai klorofil A, klorofil B, xanthophyll, dan karoten. Yang kelima ada Chlorophyta atau alga hijau, umumnya bentik, mempunyai klorofil A, klorofil B, dan karoten. Yang keenam ada Cyanophyta atau alga hijau. Benih mempunyai klorofil A, karoten, phycobilin. Yang ketujuh ada Pherophyta atau alga coklat, umumnya bentik, mempunyai klorofil A, klorofil C, xanthophyll, karoten. Yang kedelapan Rhodophyta atau alga merah, bentik, mempunyai klorofil A, karoten, phycobilin. Adapun jenis-jenis bakteri. Adapun jenis-jenis bakteri. Yang pertama, Escherichia atau K-Octus. Bakteri dengan bentuk spesies atau bulat disebut Coctus atau Lotus, yang ditemukan pada genus Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, dan lain-lain. Yang kedua, batang atau basit. Bakteri yang berbentuk batang atau silinder dinamakan baktil. Dapat dijumpai pada famili Astrorhea seperti Escherichia coli, Salmonella, Pneumonia, maupun famili Bacillus seperti genus Clostridium dan genus Bacillus. Yang ketiga, bakteri yang berbentuk lengkung dan tampak seperti steril, memiliki variasi bentuk tubuh atau morfologi bakteri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, media, dan umumnya bakteri yang usianya lebih muda ukurannya relatif lebih besar daripada yang sudah tua.
Silakan Kak Kia. Bakteri Streptomyces. Bakteri Streptomyces venezuelae adalah spesies penghuni tanah bakteri gram positif dari genus Streptomyces. Venezuelae berfilamen. Pada tahap pembawa spora, hifa menyebar baik di atas tanah sebagai hifa udara dan di substrat tanah. Chlormafenicol, antibiotik pertama yang diproduksi secara sintetis dalam skala besar, awalnya berasal dari S. venezuelae. Metabolit sekunder lain yang dihasilkan oleh S. venezuelae termasuk zedomycin dan pikromycin. Peran dalam bidang farmasi sebagai menghasilkan antibiotik. Next. Pemanfaatan bakteri di bidang farmasi untuk memproduksi antibiotik dan vitamin. Misalnya Streptomyces glycerus yang menghasilkan antibiotik, streptomycin, Streptomyces rheofasciens yang menghasilkan penghasil antibiotik, Aueromycin, Streptomyces rhinosus yang menghasilkan antibiotik, Trimethoprim. Ada banyak lagi. Selain itu, bakteri juga dapat digunakan untuk memproduksi hormon insulin rekombinan untuk mengobati penyakit diabetes. Dalam hal ini, dengan cara menyisipkan gen penghasil insulin manusia ke dalam plasmid bakteri Escherichia coli. Next. Alga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Maulana, silakan melanjutkan. Jenis alga: alga hijau, Chlorofita, alga merah, dan alga coklat. Next. Alga merah. Alga merah merupakan rumput laut yang dibedakan berdasarkan warna pigmennya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak. Alga merah merupakan jenis alga yang lebih banyak memiliki aktivitas biologi dibandingkan dengan jenis alga lainnya. Senyawa-senyawa kimia yang ada pada alga merah didominasi dari famili Rhodomelaceae. Next. Klasifikasi alga: kingdom Plantae, divisi Rhodophyta, kelas Rhodopiceae, ordo Porphyridales, Bangialis, Gelediales, Gigardinales, Nemaliales, Lemaneales, Cryptonemiales, Ceramiales, alga merah. Next. Pemanfaatan di bidang farmasi. Alga merah merupakan sumber pembentuk utama halogenated
compounds memiliki beragam aktivitas seperti antibakteri, antifungsi, antiinflamasi, iktiotoksik, sitotoksik, dan insektisidal dalam pembuatan kosmetik untuk produk kecantikan. Hal ini karena kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat pada alga merah sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit serta dapat mencegah terjadinya penuaan dini. Oke, selanjutnya tentang alga hijau. Alga hijau atau rumput laut merupakan sumber metabolik sekunder yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi berbagai bahan baku farmasi. Senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam rumput laut diantaranya adalah polisakarida, lipid, protein, alkaloid, dan senyawa felanik. Next. Klasifikasinya untuk kingdom adalah Plantae, divisinya Chlorophyta, kelasnya Chlorophyceae, ordonya Halimedales, genusnya Caulerpa, dan spesiesnya Caulerpa racemos. Next. Pemanfaatannya di dalam bidang farmasi. Untuk alga hijau berpotensi sebagai bahan baku farmasi dan sumber metabolik sekunder yang sangat potensial dikembangkan menjadi berbagai bahan baku farmasi senyawa kimia yang mengandung dalam rumput laut. Di antaranya adalah polisakarida, lipid, protein, alkaloid, dan senyawa felanik. Selanjutnya Ariani, silakan. Alga coklat adalah salah satu alga yang tersusun atas zat warna atau pigmentasinya Pheophyta. Alga coklat ini berwarna coklat karena mengandung pigmen xanthophyll. Umumnya ganggang coklat bersifat makroskopis dan mempunyai gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung. Next. Klasifikasi kerajaan Chromalveolata, filum Ocrophyta, subfilum Paesta, infrafilum Limnista, super kelas Phaeophyceae, Kleichmann. Next. Pemanfaatan di bidang farmasi. Peranan ganggang coklat Pheophyta dimanfaatkan sebagai industri makanan atau farmasi. Algin atau asam alginate dari ganggang coklat digunakan dalam pembentukan es krim, pembentukan pil, salep, pembersih gigi, lotion, dan krim. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk kandungan nitrogen dan kalium cukup tinggi, sedangkan kandungan fluornya rendah. Baik, sekian dari pemaparan dari kami kelompok 6. Maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 6. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 6? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut dulu saja. Kelompok 7, silakan kepada kelompok 7 untuk membuat presentasinya.
Sumiat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfa Diva Nabila, Diah Devi Kusumawati, Muhammad Nur Akbar, Nurul Izal Ariska, Sofia Ardina Wijayanti, Titania Diva Vanessa, Yang Iqbal, Kinasi Gusti akan presentasikan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudul Divisi Fungsi dan Legend. Langsung saja Alfa Diva untuk membacakan materi pertama. Alfa Diva, apakah ada orangnya? Ya mungkin saya saja yang membacakan. Ya, definisi jamur sendiri adalah jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil, namun memiliki potensi bisnis cukup besar. Tumbuhan ini umumnya bersifat sebagai saprofit atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Next. Ciri-ciri dari jamur sendiri adalah organisme yang pendek. Yang kedua, seperti serbuk atau spons. Yang ketiga, tubuhnya berwarna-warni. Yang keempat, tumbuh di atas tanah seperti tumbuhan pada umumnya. Dan yang kelima, hidup di tempat-tempat yang lembab, sedikit asam, dan tidak begitu memerlukan cahaya matahari. Next. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang diselimuti selium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipe. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Cara hidup jamur. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sifat parasit jamur. Pertama, parasit obligat. Merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Misalnya, pneumonia carini atau dari hamil yang menginfeksi paru-paru menderita AIDS. Yang kedua, parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Yang ketiga, saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tambang dan buah jatuh.
besar jamur saprofit mengeluarkan kanenzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Next. Cara hidup jamur. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungan. Ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Izet. Klasifikasi jamur. Yang pertama ada Myxomycotina atau jamur lendir. Pada umumnya, jamur lendir berwarna berpigmen kuning atau orange, walaupun ada sebagian yang berwarna terang. Jamur ini bersifat heterotrof dan hidup secara bebas. Tahapan memperoleh makan dalam siklus hidup jamur lendir merupakan suatu masa ameboid yang disebut plasmodium. Yang kedua ada Oomycotina atau fungsi telur. Istilah ini didasarkan pada cara reproduksi seksual pada jamur air. Beberapa anggota Oomycotina bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Amur air memiliki dinding sel terbuat dari selulosa yang berbeda dengan dinding sel jamur sejati yang terbuat dari polisakarida yang disebut kitan. Next. Yang ketiga ada Zygomycotina. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti atau black bread mold atau Rhizopus sp. Divisi Zygomycotina memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora yang berflagela. Zygomycotina memiliki beberapa jenis yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada Rhizopus solonifera, Rhizopus nigricans, Mukedo, dan Pilobolus. Yang keempat ada Ascomycotina, merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membuat akospora di dalam ascus. Ascus adalah semacam sporangium yang menghasilkan ascospora. Contoh jamurnya ada Saccharomyces cerevisiae. Yang kelima ada Basidiomycotina. Divisi Basidiomycotina sering disebut juga sebagai club fungi atau yang sering disebut jamur pada umumnya. Contohnya ada Valvariella, Valvaseo, atau jamur merah. Lanjut. Yang keenam ada Deuteromycotin. Beberapa jamur yang belum diketahui alat reproduksi generatifnya dimasukkan ke dalam Deuteromycotina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadifa. Silakan. Habitat jamur. Jamur hidup pada lingkungan yang beragam, namun sebagian besar jamur hidup di tempat yang lembab. Habitat fungi atau jamur berada di darat atau terestrial dan di tempat lembab. Pertumbuhan dan reproduksi. Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. Spora jamur berbeda-beda bentuk dan ukurannya dan biasanya uniseluler, tetapi ada pula yang multiseluler. Apabila kondisi habitat sesuai, jamur memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa air atau angin.
Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Next. Dua, secara seksual. Jamur melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Spora dihasilkan di dalam atau dari struktur hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan pertumbuhan yang cepat, fungi mengklon diri mereka sendiri dengan cara menghasilkan banyak sekal spora secara aseksual, terbawa oleh angin atau air. Spora-spora tersebut berkecambah jika berada pada tempat yang lembab pada permukaan yang sesuai. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sofia Ardina. Silakan. Yang ini adalah gambar reproduksi jamur secara seksual. Next. Peranan jamur di bidang farmasi. Jamur endofit berperan penting dalam industri farmasi karena kemampuannya dalam memproduksi senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, terpen, steroid, flavonoid, quinone, fenol, dan lain sebagainya yang mempunyai potensi besar sebagai senyawa bioaktif. Selain itu, keunggulan lain yang ditawarkan jamur endofit dalam pencarian sumber-sumber senyawa bioaktif baru adalah siklus hidup jamur endofit yang singkat dan senyawa-senyawa bioaktif yang dihasilkan dapat diproduksi dalam skala besar melalui proses fermentasi. Jamur endofit Silaria spp juga memiliki potensi besar dan dikembangkan dalam penelitian industri farmasi maupun pertanian. Salah satu strain Silaria yang diisolasi dari tumbuhan epifit di Amerika Selatan dan Meksiko dilaporkan dapat menghasilkan suatu senyawa antibiotik baru dari kelompok sitokalasin. Sebagai contoh lain, dalam pomopsikalasin yang merupakan golongan sitokalasin dan merupakan senyawa metabolit jamur endofit pomopsis sp dengan metode difusi, senyawa ini juga mampu menghambat aktivitas bakteri Bacillus subtilis, Salmonella gallinaриum, dan Staphylococcus aureus. Next. Definisi lisens. Lisens merupakan suatu organisme hasil asosiasi simbiosis antara jamur dan algae dalam bentuk simbiosis mutualistik dan halotisme yang dapat membentuk kesatuan morfologi yang berbeda dengan spesies lain pada komponen-komponennya. Algae memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis, sedangkan fungsi mengambil air dan mineral lainnya dari lingkungan. Sedangkan halotisme maksudnya pada awalnya menguntungkan, tapi selanjutnya fungi bersifat parasit pada alga, dikarenakan hanya fungi yang memiliki alat perkembangbiakan berupa badan buah
atau talus. Next. Ciri-ciri licin sendiri adalah satu, merupakan simbiosis antara jamur dari divisi Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang biru dan ganggang hijau. Yang kedua yaitu habitat berada di kulit pohon, tanah, dan batu-batuan. Yang ketiga merupakan tumbuhan pioner karena dapat tumbuh di tempat yang tumbuhan lain tidak dapat hidup, yaitu batu-batuan. Oleh karena kemampuannya untuk hidup di bebatuan, maka lumut kerak merupakan tumbuhan pertama yang mampu bertahan hidup di lahan baru. Bentuk tubuhnya berupa talus tipis yang terusan atas, miselium, dan hifa. Yang kelima melekat pada batuan-batuan dengan menggunakan rizoid. Yang keenam, ketika terjadi perubahan cuaca dan kelembaban, lumut kerak akan melepaskan fragmen talus dan zat kimia yang dapat melakukan permukaan batu, sehingga lumut kerak akan tetap hidup. Yang ketujuh itu perkembangbiakan lumut kerak secara aseksual dan seksual. Next. Klasifikasi berdasarkan habitat dan morfologi licin sendiri, yaitu berdasarkan habitatnya, licin dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Sachycolaus, merupakan licin yang hidup di batu atau cadas pada suhu dingin. Contohnya adalah Acarospora, Cerunea avuscata, dan Aspicilia sorsata. Yang kedua yaitu Corticulus, merupakan licin yang hidup di bawah yang berperan sebagai epifit, kebanyakan di daerah tropis dan subtropis dengan kelembaban yang tinggi. Contohnya yaitu Usnea articulata Yu, Seranita Yu, Hirta, dan Artaria radiata. Yang ketiga adalah Terriculus, merupakan licin yang hidup pada tanah. Contohnya adalah Cladonia ciliata, C. squamosa, C. unicalis, Peltigera caninpe, P. didactyla, dan Leptogyum britannicum. Next. Ya, dapat dilihat di sini dari jenis-jenis licin yang biasa ditemui di Indonesia. Jenis ini berdasarkan karakteristik morfologi licin, yaitu yang pertama adalah crustos, dan yang B adalah folios, dan yang terakhir yang C adalah fruticos. Next. Habitat dan penyebab lokasi tumbuhnya licin tidak dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan laut. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. Berdasarkan atas substrat, tempat tumbuhnya licin dibagi menjadi Corticolus atau licin yang tumbuh di permukaan pohon, Folicolus, licin yang tumbuh di permukaan daun, Sapsicolus, licin yang tumbuh di permukaan batu, Terricolus, licin yang tumbuh di tanah, dan Musicolus, licin yang tumbuh dengan lumut. Next. Berdasarkan atas substrat, salah. Sebelah kiri ada contoh gambar dari
Dari tanaman komunis Scotophila. Komunitas Corticolus Lisens berkembang di permukaan pohon dan terdiri atas spesies Fruticos dan Foliose. Yang kedua ada komunitas Polycolous. Spesies lisens yang tumbuh di permukaan daun disebut dengan lisens Polycolous yang termasuk di dalamnya seperti Galicium, Sipelium, dan Stigula. Yang selanjutnya ada komunitas Sassicolous. Komunitas lisens yang berkembang di substrata bebatuan. Jenis ini sangat tergantung tipe batu. Selanjutnya, komunitas Terricolous. Lisens di komunitas ini tumbuh di permukaan halaman atau tanah dan bahkan seringkali membentuk komponen yang dominan pada vegetasi lahan biasa di lingkungan ekstrim. Yang keempat, ada komunitas Muscicolous. Lisens jenis ini tumbuh di lumut. Beberapa spesies jenis Cladonia, Peltigera tumbuh pada tumbuhan lumut. Mereka menyukai lumut-lumut alami yang kasar yang efisien dalam propagule lisens. Penggunaan lisens di bidang farmasi. Pemanfaatan lisens dalam bidang kesehatan, khususnya dalam obat, berhubungan dengan substansi yang terkandung di dalamnya. Substansi tersebut dimanfaatkan oleh antibiotik, anti jamur, antivirus, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, antiproliferatif, dan efek sitotoksik. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang menyangkut jamur dan lumut ini, bisa ditanyakan di sini atau ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan presentasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, boleh saya bertanya, kalau di tempe sama oncom itu termasuk jenis jamur yang mana ya? Izin menjawab. Sebenarnya jamur yang ada di dalam tempe itu bukan cuma satu jamur ya, tapi jamur yang terdapat pada tempe termasuk jenisnya itu, masuknya itu jenis Rhizopus. Di antaranya yaitu Rhizopus polygosporus dan R. oryzae. Mungkin kurang atau bagaimana? Oke, cukup segitu saja ya. Kepada kelompok 3 atas pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Arif, apakah akan dijawab?
Izin menjawab pertanyaan dari Ade Arif. Bagaimana caranya tumbuhan paku yang digunakan sebagai pupuk organik? Tumbuhan paku yang sering digunakan yaitu jenis azolla. Tahapannya seperti pada umumnya, azolla yang sudah cukup umur sekitar 15 hari dicampur dengan air, gula merah atau EMP4 yang berfungsi merombak unsur hara anorganik menjadi organik dengan bantuan mikroba. Cara pembuatannya, siapkan wadah, misalnya ember berpenutup, masukkan semua bahan yang sudah tercampur ke dalamnya, lalu ditutup rapat, buka seminggu kemudian untuk mengeluarkan gas yang terbentuk. Umumnya sudah berbau fermentasi seperti tape. Kemudian tutup kembali, tunggu seminggu lagi dan pupuk cair azolla siap digunakan. Cukup jelas? Bagaimana Arif? Apakah sudah cukup atas jawabannya? Sepertinya sudah ya. Kita akhiri saja presentasi hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir dan mendengarkan presentasi hari ini dari semua kelompok. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi